Ia membudidayakan sorghum sejak September 2020 untuk kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas. Kami melakukan dokumentasi berupa cara menanamnya dan sebagainya. Itu saya masukkan ke video pembelajaran saya, kemudian saya kirimkan ke kelas lainnya yang saya ajarkan. Saksikan Bingkai Sumatera, Selasa dan Rabu jam 7 malam, hanya di DAI TV. Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Fitri Haryana, seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pantai Labu, Deli Serdang, memperkenalkan serta turut membudidayakan sorghum, tanaman pangan alternatif pengganti beras. Ia mengajak para siswanya untuk terlibat secara langsung dalam proses budidaya hingga mengolah sorghum untuk dijadikan aneka penganan tradisional yang menyehatkan. Selengkapnya kami ulas dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak pilihan makanan pokok. Salah satunya adalah sorghum, bijian tinggi protein yang bisa menjadi panganan alternatif pengganti beras. Sorghum sendiri dipercaya sebagai tanaman asli Afrika. Bentuk pohonnya menyerupai jagung dengan biji berbentuk bulat kecil. Sorghum menempati panganan urutan kelima dunia setelah gandum, beras, jagung, dan barley. Bahkan jika dibandingkan dengan beras, sorghum diklaim jauh lebih unggul dalam hal nilai gizi. Meski begitu, banyak masyarakat kita yang belum mengetahui panganan alternatif yang satu ini. Padahal sorghum banyak tumbuh di bumi Indonesia. Seperti yang coba dikembangkan oleh Fitri Haryana, seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia membudidayakan sorghum sejak September 2020 untuk kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas, sekaligus mengedukasi para siswa SMA Negeri 1 Pantai Labu untuk turut membudidayakan sorghum sebagai sumber pangan alternatif. Banyak yang belum mengenal sorghum. Kalaupun ada masih beberapa daerah, masih beberapa orang saja, padahal ini dulu sering dimanfaatkan. Nah, karena kebetulan saya mengajar mata pelajaran biologi, kemudian di bulan 9 itu topiknya tentang keanekaragaman hayati, maka sorghum ini kan termasuk salah satu keanekaragaman hayati. Masih satu famili dengan jagung, dengan padi, dengan tebu, nah dengan ketan, tapi jarang orang yang tahu manfaatnya. Nah, kemudian di topik keanekaragaman hayati itu kan ada pemanfaatan, manfaat keanekaragaman hayati, salah satunya sebagai sumber pangan. Nah, sorghum ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Pada masa kenormalan baru ini, dengan menerapkan protokol kesehatan, Fitri mengajak sejumlah siswa untuk melakukan budidaya sorghum secara langsung di halaman sekolah mereka. Hal ini dilakukan agar para siswa dapat mengetahui manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Perempuan tamatan Ilmu Teknologi Pangan UNSU ini mengajarkan para siswa mulai dari cara penanaman sorghum, perawatan hingga pengolahan pasca panen. Cara pembelajarannya adalah beberapa siswa yang mau membantu datang, itu saya tentukan sekitar hanya 7 orang, kemudian lengkap memakai protokoler kesehatan, itu membantu saya menanam, dan kami melakukan dokumentasi berupa foto dan video bagaimana cara menanamnya dan sebagainya. Itu saya masukkan ke video pembelajaran saya, kemudian saya kirimkan ke Google Classroom di kelas lainnya yang saya ajarkan. Kemudian di situ saya juga memberikan tugas bagaimana supaya anak-anak kreatif, kira-kira bisa jadi apa saja sorghum ini, kemudian manfaatnya apa saja. Kemudian kalau dari keanekaragaman hayati, dia masuk ke kelas mana, klasifikasinya. Mereka menerapkan sistem penanaman langsung. Tanah dilubangi dengan memakai tugal
lalu biji langsung ditanam ke dalam lubang sebanyak 3 hingga 5 butir. Lalu ditutup kembali dengan tanah. Sejak September 2020 lalu, di lahan seluas 15 meter persegi, Fitri dan para siswa berhasil memanen sekitar 50 kg sorghum. Sorghum ini kemudian diolah menjadi berbagai produk turunan seperti beras sorghum, tepung sorghum, hingga bibit sorghum siap tanam. Kedepan, para siswa juga diajak untuk melakukan riset secara mandiri guna mencari tahu manfaat dan kegunaan lain dari sorghum sebagai sumber pangan alternatif. Tidak hanya berhenti pada produk turunannya saja, mereka juga belajar mengolah tepung sorghum menjadi aneka panganan tradisional, seperti bubur sorghum, kemplang, kelepon, dan bugis sorghum. Aneka makanan dari sorghum ini memiliki rasa yang lezat dan tentunya menyehatkan. Sri Hartati adalah salah satu siswa yang sangat antusias mengikuti program budidaya sorghum. Ia mengaku baru mengetahui tanaman sorghum di sekolah. Sri bertekad akan memperkenalkan sorghum kepada masyarakat luas sebagai panganan alternatif pengganti beras yang menyehatkan. Pas pertama praktik ini baru kenal sorghum, itu pun baru pertama kali dengar pun. Senang sih, tambah ilmu juga, terus bisa nggak terlalu bosan di rumah, terus waktu kita nggak terbuang sia-sia juga, terus jadi makin tahu keanekaragaman hayati, terus manfaat-manfaat sorghum dan olahan yang bisa dibuat dari sorghum. Fitri Haryana sang guru juga akan menelurkan buku berjudul Menanam Sorghum Menuai Kagum agar dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat luas melalui tulisan. Keberhasilan mereka dalam membudidayakan pengolahan sorghum ini disambut baik oleh Kepala SMA Negeri 1 Pantai Labu, Mas Nida Herawati. Ia berjanji akan mendukung program budidaya sorghum ini untuk dikembangkan menjadi salah satu unit usaha siswa di SMA Negeri 1 Pantai Labu. Ya, insya Allah saya mendukung. Maka nanti untuk pelabelannya ini saya akan keluarkan dana dari yang sudah diperuntukkan untuk ini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih kan gitu. Ini kita sekarang udah berhasil. Nanti maunya kalau boleh dilipat gandakan hasilnya supaya nanti pemasarannya juga lebih luas cakupannya. Dan nanti mungkin bisa dipasarkan, kita pasarkan di mall supaya dia jangan stagnan pembiayaannya hanya mengharapkan dari sekolah. Dia sudah mendapat kita sudah mendapat keuntungan dari penjualan produk ini atau hasil sorghum ini. Masa pandemi COVID-19 ternyata tidak menghentikan semangat dan kreativitas para siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Semoga edukasi budidaya sorghum ini dapat menginspirasi generasi muda untuk menciptakan pangan alternatif di masa depan.